92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore lagi sahabat budaya di sore hari ini jam 17:12 waktu Indonesia Barat, hari Senin ya. Tanggal 27 Desember 2021. Mau penghujung tahun sahabat budaya, tapi nggak apa-apa, semangatnya harus sama kayak awal tahun karena bentar lagi juga mau tahun baru ya. Jam 5 sampai jam 6 nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama musisi Minang dalam segmen Bincang Musisi Minang. Apakah tahun depan dia juga akan ada karya-karya lagi, tapi tahun ini kayaknya juga banyak deh ya karyanya yang juga bisa kita obrolin di sore hari ini. Dan buat kamu yang mau mendengarkan siaran di sore hari ini bisa mendengarkan lewat frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id dan RRI Play Go. Sahabat budaya, juga kamu bisa tonton live streaming kita di channel YouTube Perempat RRI Padang. RRI Perempat Padang, kebalik ya. Tapi sama deh, Perempat RRI Padang aja kamu search, mudah-mudahan nanti ketemu channelnya kita lagi live streaming. Dan di studio sahabat budaya, Gus Pri nggak sendiri. Kita sapa dulu, di studio udah hadir Imam. Halo, selamat sore Imam. Selamat sore Bang. Iya. Imam apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya. Alhamdulillah. Imam tinggalnya di Padang apa di mana? Kalau sekarang tinggalnya di Padang Bang. Tempat studio Indosuara Bang. Oh, tinggalnya di studio? Iya Bang. Oh gitu. Tidur di studio? Tidur di studio. Gimana? Kenapa tidur di studio? Kenapa tinggal di studio gitu? Maksudnya nggak berasa ini? Nggak berasa bosan? Kalau bosan sih enggak Bang. Masalahnya teman-teman banyak di sana Bang. Oh gitu. Iya. Pada ini juga tinggalnya di situ juga maksudnya? Iya Bang. Oh gitu. Ini keputusan dari apa? Manajemen atau pilihan aja nih kita boleh tinggal di situ? Memang fasilitas aja kayaknya ya? Ya Atau gimana? gini Bang, kan Imam kayak di Artis Indosuara yang jauh-jauh tempatnya nih Bang. Tempat tinggalnya. Oh gitu. Iya Bang. Jadi kalau Imam kan asli orang Solo Bang. Oh Solo? Iya Bang. Solo nggak jauh lah. Tapi lumayan ya kalau Lumayan. emang aktivitasnya lebih banyak di Padang. Akan repot kayaknya kalau bolak-balik Solo tiap hari gitu ya. Iya, Solo Bang. Padang tiap hari. Jadi Jadi boleh tinggal di studio. Iya. Nggak ngekos gitu Imam. Kalau ngekos kan kemarin kan studionya baru bangun nih Bang. Jadi Mama Erwin Agam menyediakan fasilitas kayak kamar. Oh gitu. Ya itu Bang. Pokoknya Jadi kayak emang rumah. betul. Biar keakraban antara Thailandnya juga ini kali ya. Iya, Bang. Terbangun gitu ya. Dan emang memperhatikan juga gimana Thailandnya bisa nyaman. Kalau mau rekaman bisa cepat gitu ya. Bisa cepat Bang. Tiba-tiba kalau ada ide, kalau dari kos kan nanti takutnya di perjalanan menuju studio, aduh tadi mau bikin apa ya, takutnya jadi ya lupa gitu, ya. Bang. Iya betul. Dan Imam udah berapa lama nih tinggal di studio berarti? Udah 4 bulan kalau nggak salah Bang. Oh, 4 bulan. Iya, Bang. Oh, berarti selama ini masih bolak-balik tuh Solo Padang. Iya Bang. Masih bolak-balik. Kalau dapat lagu dari Mama Erwin Agam, jadi seminggu sebelum rekaman udah di Padang gitu Bang. Nah itu kalau seminggu sebelum rekaman terus udah di Padang, menetapnya di mana? Menetapnya di studio. Oh di studio waktu Iya. itu, tapi belum fasilitasnya kayak sekarang. Fasilitasnya udah emang dari dulu macam itu Bang. Oh gitu, Iya, tapi direnovasi? Enggak juga? Enggak juga Bang. Oh gitu. Jadi kan Imam di kampung kan dulunya sih kan adik-adik pada di kampung Bang. Jadi kemarin ibu bawa adik ke Morobunga. Morobungo Bang, Morobungo. Morobungo di Jambi ya? Di Jambi Bang. Jadi gitu. adik-adik sekolah di sana Bang. Kenapa? Kan di sana ibu sama bapak kerja di sana Bang. Oh kebetulan dapat kerjanya. Iya, dapat kerja di sana. Atau pindah kerja di sebelumnya kerjanya di Solo mungkin terus? Enggak Bang. Enggak juga? Ibu sama ayah bapak dagang di Morobungo Bang. Dari lama?
1 tahun kalau nggak salah bang. Oh gitu, tapi pindahnya baru kemarin. Iya baru kemarin bang. Jadi kalau 4 bulan yang lalu kan Imam di Solo aja bang. Karena masih ada adik-adik di Masih situ. ada adik-adik di situ bang. Jadi Oh keluarga sebelumnya udah di Jambi berarti. iya udah bang. Di Solo cuman Imam sama adik-adiknya aja. Oh gitu. Kan nih bang, Gimana? Imam mau cerita dikit ya bang. Boleh Imam, gimana tuh? Kan waktu 3 tahun yang lalu bang. 3 Kan- tahun, oke, iya, tahun 2017. 18. Iya bang, sekitaran tahun itu bang. Jadi Oke. ayah meninggal gitu bang. Oke. Ya ayah meninggal Turut kan. berduka cita ya Imam ya. Iya bang. Jadi jadi kebetulan ya namanya jodoh kan kita nggak tahu nih bang. Oh oke. Ya ibu dapat jodoh sama orang sekampung lah bang. Jadi Di bapak, Jambi? iya bang, enggak bang, yang di Solo. Oh di Solo, oke. Jadi bapak udah lama netap di Muarbungo. Mm-mm. Jadi pas beliau nikah, bapak memutuskan buat bawa ibu kerja di sana bang. Di Muarabungo. Iya bang. Terus setelah bapak meninggal, ibu balik ke Solo. Gimana sih? Gimana sih Imam? Ini ceritanya gini bang, kan Imam waktu ayah masih hidup kan masih di Solo bang. Mm-mm. Ya, jadi pas bapak udah meninggal 3 tahun setelah itu, ibu dapat jodoh lagi sama orang gitu. kampung yang udah lama di Muarbungo gitu bang. Oh gitu. Ya. Jadi ketemu jodohnya, akhirnya sekarang ke Muarabungo. Muarbungo bang. Jadi adik-adik dibawa ke sana semua nih bang. Oh gitu. Berapa orang adanya Imam? Adik 3 bang. Imam paling besar. Oke, Jadi anak sulung berarti iya ya. bang. Tapi apa? Malah ketawa tadi mau ngomong tapi nggak jadi. Dan Imam termasuk ini kali ya, kakak yang peduli karena selama ibu udah duluan ke Muarabungo, cuman Imam sama adik-adiknya aja nih di Solo gitu ya. Iya bang. Nanti gimana, repot nggak? Repot nggak? Kalau repot sih enggak bang. Karena Masalahnya adik-adik adik-adik juga udah besar juga. iya bang. Udah sekolah kelas berapa mereka? Kalau yang kembar nih bang. Oh gitu, ada yang kembar. Iya bang. Yang kembar udah kelas 3, yang paling bungsu kelas 2 SMP ya bang. Oh gitu. Di rumah tuh Imam berempat aja tuh. Berempat aja bang. Wow, iya. Terus akhirnya karena udah sendiri nih sekarang Imam akhirnya memutuskan ya udah deh di Padang aja lah ya lagi gitu Pak. ya. Di Padang aja. Berarti di Solo kosong dong rumahnya. Sekarang sih kosong bang. Oh, Jadi gitu. keluarga yang di Solo, Hmm. Imam kasih kunci rumah. Kalau ya namanya rumah kalau kosong kan nggak enak tuh bang. Iya betul. Jadi harus di apa juga ya, Sering ditinggalin dibuka. juga Iya, gitu, gitu, ya, Bang. dirawat lah gitu ya. Iya bang. Atau kasih aku aja Imam, aku mau ke Solo. Ngapain ya? Terus Imam dengan adik-adiknya dari lama. Nah, Imam kenal musik itu dari kapan sih sebenarnya Imam? Kalau kenal musik sih dari SD bang. SD. Iya bang. Waktu itu Imam masih sendiri atau adanya udah ada juga? Waktu itu masih udah 3 bang. Jadi Pas Imam SD adanya udah 3 juga? belum bang, masih 2 kan. Masih 2. Iya bang. Oke. Yang kembar. Yang kembar itu bang. Jadi Imam Yang kelas kembar tadi kelas berapa? yang kembar kelas 3 sekarang. 3 SMA. Oh SMA, aku pikir tadi kelas 3 SD. Yang bungsu SMP. Iya bang. Oh gitu. Pas Imam kelas 3 SD, apa tuh momennya? Pas kelas 3 SD Imam kenal musik lewat pelajaran di sekolah atau di mana? Waktu itu Imam suka bang dengerin lagu gitu bang. Jadi Dengerin lagu. iya bang. Lewat apa dengerinnya dulu? Waktu itu masih lewat kaset bang. Tape gitu ya? Iya bang. Oke. Lagu apa yang Imam dengerin kelas 3? Kelas 3 SD ini tahun berapa nih? Tahun berapa ya bang? Masalahnya Imam lupa ya. Tapi momennya pas kelas 3 SD, umur pas SD lah gitu Iya ya. bang. Jadi udah suka yang namanya nyanyi-nyanyi gitu bang. Nyanyi juga. Iya bang. Oke, tapi dengerinnya emang udah lagu Minang dari dulu atau enggak? Lagu Minang bang. Dari dulu? Iya bang. Nggak pernah dengerin lagu dari band-band lain gitu yang selain Minang atau dari musisi yang lain gitu? Oh pernah bang. Suka yang
Kalau band-band zaman dulu sih yang ST12, Kangen Band sama Wali itu aja bang. Oh gitu. Emang seleranya Imam Melayu ya, kalau Iya, bisa Pak. dibilang ya. Kita sih juga suka. Karena emang merakyat banget ya di tahun-tahun 2012, 2013 gitu ya. Iya bang. Oke. Terus kenapa akhirnya Imam memutuskan lebih fokus ke musiknya dari daerah kita nih, dari Sumatera Barat, lagu Minang? Ya namanya kita sih bang. Mm-mm. Kalau yang Gimana berasal tuh? dari Minang tuh kita kan harus mencintai bang. Yang Betul. namanya produk karya gitu bang. Jadi Imam kalau Minang, kalau lagu Minang sih, iya bang. Kalau lagu Minang nih, kalau Imam dengar kan banyak tentang kisah-kisah kita nih bang. Jadi Tentang kisah kita. iya bang. Emang kita punya kisah? Kisah Imam lah gitu pak. Oh, kisah Imam. Maksudnya dari lagu-lagu Minang itu kita bisa tahu cerita dari penyanyinya kali gitu Iya ya. bang. Banyak apa ya, pengalaman pribadi juga yang akhirnya Iya, ditulis jadi lagu. Oke, terus kenapa dengan hal itu Imam? Dengan hal itu. Maksudnya kan dari lagu Minang banyak nih Iya. kisah kita. Mm-mm. Cerita-cerita dari musisinya, dari penyanyinya sendiri yang mungkin bisa jadi inspirasi membuat lagu juga. Terus akhirnya Imam jadi suka lagu Minang karena hal itu gitu. Sebagian sih itu bang. Yang kalau Minang kan, kalau irama Minang tuh kan agak merias ke Melayu gitu bang. Iya betul. Nah, jadi pokoknya kalau lagu Minang, musik Minang komplit rasanya bagi Imam bang. Kompleks ya, banyak Iya. banyak ini ya, banyak unsur di dalamnya. Ada apa aja tuh Imam? Misalnya ada curhatannya juga ada gitu ya. Iya bang. Kalau ada sebagian lagu Minang kan tentang nasib, seolah-olah Imam terwakilkan gitu bang. Oh gitu. Emang dulu pertama-tama dengerin lagu Minang lagunya siapa Imam? Lagu Minang pertama kali, oh lagu Benigno itu bang. Oh Benigno. Iya bang. Kan waktu itu kan, Benigno, iya betul. Iya. Kenapa? waktu itu kan waktu ayah beli kaset lagu Minang itu perdananya lagu Benigno yang pernah Imam dengar gitu Oh bang. gitu. Aku tuh dulu juga pernah sih. Ayah muter tape juga, tapi bukan Benigno. Lagu Minang juga judulnya Merah Bakauni. Itu lagu Minang kan ya? Iya bang. Merah Lagu Minang. Bakauni, ya betul. Itu penyanyinya siapa tuh? Tapi Dia- pokoknya musisi Minang lah gitu ya. Iya, gitu, Aku Pak. juga dulu suka tuh denger itu tuh. Emang di momen-momen tertentu jadi makin sedih lagunya gitu Iya, kan, Pak. apalagi kalau malam-malam gitu kan. Aduh. Kayaknya menceritakan kalau mau pergi aja gitu kayaknya bawaannya sedih aja. Iya bang. Emang ya kebanyakan lagu Minang itu apa ya, galau jatuhnya gitu Iya ya. bang. Kalau yang tentang kisah-kisah seseorang apa ya bang? Itulah bang. Jadi terwakilkan lah kita gitu bang. Terwakilkan, ya betul. Jadi kalau lagi mengalami apa, dengerin lagu Minang kayaknya jadi cocok juga ya sama Iya, apa Bang. momen yang lagi dialamin. Entah itu lagi kehilangan, patah hati, terus pokoknya yang sedih-sedih deh. Iya bang. Nah, Imam belajar main musik itu kan kenal musiknya kelas 3 SD. Terus belajar main alat musiknya dari kapan, Imam? Kalau alat musik yang Imam bisa mainin aja nih bang. Oke, Ah. emang bisa main apa? Gitar doang bang. Oh gitar. Mending Imam, saya nggak bisa main gitar pun nggak bisa. Walaupun udah belajar ya. Iya. Nyanyi apalagi. terus gimana ceritanya Imam Ah. belajar main gitar? Waktu itu kan kelas 2 SMA Imam waktu itu bang. Kelas 1 SMA waktu itu bang. SMA kelas Iya. 1, oke. Jadi kan Imam sering nongkrong nih sama teman-teman kalau di kampung nih bang. Mm-mm. Oh, Jadi- Imam sombong ceritanya pernah nongkrong. Apa? Enggak. Bukan bang. Ngejek orang-orang yang nggak pernah nongkrong nih ceritanya. Enggak ya. Enggak bang. Lagi nongkrong terus kenapa? Lagi nongkrong bang. Terus Imam lihat abang kan yang di kampung bang. Abang. Iya bang. Mainin gitar. Abang yang di kampung ini apa nih? Senior di SMA apa gimana? Bukan bang. Oh sepupu. Sepupu. Iya bang. Di sekolah apalagi nggak di sekolah? Di kampung aja bang.
Tapi tadi lagi nongkrong sama teman-teman sekolah. Ini ceritanya pulang sekolah nih. Bukan bang, kan Imam waktu kelas 1 SMA nih bang. Oke, terus? Jadi kan di kampung ini kan Imam sering nongkrong sama teman-teman. Oh gitu. Iya. Sore-sore lah gitu ya. Iya bang, sore. Oke, Bukan terus? teman SMA itu bang. Bukan teman SMA. Iya. Nongkrongnya sama siapa Imam kalau bukan sama teman SMA? Sama abang-abang yang udah apa ya bang? Yang udah lama main sama Imam gitu bang. Karena tetangga atau Iya, gimana? tetangga gitu bang. Oke. Mainnya sama abang-abangan ya. Iya. Terus gimana Imam? Imam dulu sekolah SMA-nya di mana? Di SMAN 1 Sulit Air bang. Sulit Air. Iya bang. Oke. Abang tahu Sulit Air bang? Sulit Aya gitu kan? Ya Sulit Air bang. Kayaknya pernah denger deh. Tapi kesana belum. Aku ke Solo aja. Itu jauh dari Solo nggak? Enggak bang, dekat. Masuk Termasuk Kabupaten Solo. Kabupaten Solo ya. Iya. Oke. Terus pas kelas 1 SMA lagi nongkrong sama abang-abangannya, dia main gitar Iya ceritanya. bang. Jadi Imam tertarik lihat abang-abang main gitar gitu bang. Mhm. Jadi Imam mau minta diajarin. Tapi Ya diajarin bang. Oh, diajarin. Tapi 3 kunci doang. 3 kunci. Iya bang. Kunci apa tuh? E minor, C sama D. Itu aja bang. E minor, C sama D. Iya. Satu lagi kunci stang ya. Enggak ya. Emang kenapa kalau 3 kunci itu aja emang nggak bisa main lagu? Bisa bang. Mm-mm. Jadi kan Imam sering tuh mainin gitar walaupun kuncinya 3 doang. Mm-mm. Jadi lagu-lagu yang dimainin cuman yang yang di dalam lagunya terdapat 3 kunci ini. Iya bang. Kenapa cuman 3 kunci itu yang diajarin? Pelit kayaknya ya bang. Pelit ilmu dia kayaknya. Atau gimana? Ya mungkin apa ya bang? Imam juga nggak ngerti ya bang. Pas itu Imam coba mainin kunci, cuman apa ya bang? Belajar untuk mindahin kunci doang bang. Oke, melatih tangan Iya, lah, melatih jari tangan ya. dulu, Bang. Iya bang. Itu tuh yang susah. Terus gimana? Jadi Imam udah fasih untuk mindahin kunci gitu bang. Jadi Imam cari sendiri di Google bang. Ah gitu, iya betul. Oh jadi untuk melatih jarinya 3 kunci itu, tapi untuk mempelajari kunci-kunci lain, Imam nyari Itu tahu sendiri. otodidak itu bang. Otodidak sendiri. Iya. Betul. Akhirnya bisa deh tuh. Sampai berapa lama Imam belajar main gitar? Kalau belajar gitar, kalau sekarang sih masih belajar kayaknya bang. Masih 3 kunci itu aja, tapi udah enggak dong. Udah enggak, Kunci Bang. udah hafal lah ya. Iya, masih banyak kekurangan Imam kalau main gitar tuh ya masih dalam tahap belajar nih bang. Merendah nih sahabat budaya. Kalau Imam masih dalam tahap belajar, kita apa namanya? Belajar nggak tuh dari dulu ya? Iya bang. Terus bisa nih main gitar. Nah belajar nyanyinya dari kapan Imam? Belajar nyanyi ya waktu masih ya masih waktu kelas 3 SD waktu itu bang. Itu udah mulai belajar nyanyi? Iya bang. Imam sadar Imam punya suara yang bagus itu kapan? Sadarnya sih pas kenal sama Mama Erwin Agam bang. Oke, Pencipta. sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu nyanyi aja gitu. Iya bang. Kadang sering kan Imam rekam suara Imam di HP, kadang kok aneh ya suara Imam gitu Iya bang. sih, aku juga sering Imam ini ada nih rekaman jadi. Ini karaoke ya misalnya, ini lagi lagunya main gitu kan, terus ini aku hidupin, aku karaoke, ya ketahuan deh. Aku rekam gitu, tapi habis itu jelek apa sih ini? Imam juga sering kayak gitu. Sering waktu itu bang. Kok aneh sih suara Imam, nggak suka lah gitu waktu itu bang. Jadi Sampai momennya ketemu sama Mama Erwin Agam. itu di tahun berapa? 1 tahun yang lewat bang, 1 tahun lebih. Selama Imam berapa umurnya sekarang? 20 bang. 20. Jadi selama 19 tahun Imam merasa suaranya ya biasa-biasa Iya aja. biasa-biasa aja bang. Cenderung aneh malah kalau didengar. Iya bang. Oke, kenapa bisa ketemu sama Mama Erwin Agam? Waktu itu kan Imam suka sama lagu beliau bang. Nggak Oke. satu-satu apa ya bang. Pokoknya banyak yang suka sama lagu beliau bang. Oke, termasuk lagu-lagu yang didengerin juga mungkin Iya, dulu Bang. ya. Idola lah gitu ya. Jadi Oke, terus?
keluar single Kak Sri Viola yang judulnya Rayo di Rantau itu bang. Oke, aku pernah putar tuh. Nah, Terus? Jadi Imam suka sama lagunya bang. Yang pertama keadaannya pas kan. Iya, waktu itu lagi di Padang juga. Bukan bang, masih di kampung di Solo. Oh, Rayo di Rantau maksudnya Imam kampungnya di mana? Di Solo kan? Iya di Solo bang. Rayo di kampung kalau Imam bukan Rayo di Rantau, gimana? Jadi banyak kan sanak famili kita yang nggak bisa pulang karena COVID-19 nih bang. Oh, situasinya relate sama pandemi. Iya bang. Bukan sama imamnya ya. Bukan bang. Oke, terus? Jadi Imam suka. Jadi Imam penasaran bang, siapa sih yang dibalik terciptanya lagu ini iya, gitu itu, ya. Jadi Imam lihat kan, Mama Erwin Agam rupanya. Terus Imam kepo bang sama profil beliau kan. Oke. Ya. Sebelumnya udah tahu juga dong, tapi nggak sepenasaran itu. Enggak penasaran gini bang. Oke, terus? Terus Imam lihat kan, cari Instagram beliau. Ternyata ada. Ternyata ada bang. Oh, selama ini nggak kepikiran nyari gitu. Enggak bang. Oke, terus? Jadi ketemulah sama Imam kan yang lagu Rayo di Rantau, siapa yang mau videonya boleh minta gitu. Oh, gitu kata Mama bang. Videonya maksudnya musik videonya? Yang videonya untuk story WA gitu bang, yang di IG beliau kan. Oh gitu, biar kita bisa share juga iya, gitu bang. Ya. Oke. Jadi waktu itu maklum lah bang, Imam nggak bisa download videonya di Instagram gitu. Oh gitu? Nggak bisa bang, jadi Imam maksudnya kenapa tuh nggak bisa? ya masih apa ya bang, masih amatir lah main Instagram itu. Emang gimana sih? Aku sampai sekarang nggak bisa. Bisa lah ya. Terus gimana? Jadi gitu sama captionnya Mama, siapa yang mau videonya boleh minta. Terus beliau tulis nomor WA beliau di captionnya bang. Jadi Imam ambil. Oh gitu. Curi lah kayak itu ya bang. Nomor WA-nya. Iya bang. Imam curi nomor WA beliau kan. Terus Imam minta save. Imam minta videonya, langsung beliau respon gitu. Balas ya. Iya, jadi cepat nggak balasnya? Cepat bang. Oh jadi, iya, kayaknya dia nungguin deh. waktu Nggak ya. Akhirnya WA terus udah beliau kirim minta videonya video dong ya kan. Iya. Terus Imam minta, ya namanya kita penasaran ya bang, pengen buat rekaman. Jadi Imam tunggu dulu. Videonya emang buat apa? Buat story bang, story emang, WA. Oh buat story WA. Iya. Emang suka aja Imam Suka, gitu ya. bang. Emang aktif banget kayaknya di WA. Hah? Kalau di WA sih iya bang, kalau di Instagram agak kurang aktif gitu bang. Tuh. Padahal kan WA cuman kontak kita aja ya, yang bisa kontak lihat kita ya. aja bang. Terus Imam pengen nih bikin satu WA terus minta videonya ke Mama Erwin Agam. Iya, terus Udah. Imam ya namanya kita pengen juga sih bang, lihat orang pada rekaman artis-artis gitu bang. Jadi Imam mau apa ya bang, mau daftar gitu sama Mama bang. Jadi gitu. Imam buat rekaman Imam kirim sama Mama. Terus Mama bilang cengkok Imam tuh terlalu agak berlebihan, perbaiki ya gitu sama Mama. Oh gitu, emang humble ya kayaknya orangnya. Padahal kenal juga enggak ya maksudnya kan. Cuman sebatas Imam pernah minta video buat di-share di story WA. Terus akhirnya Imam punya keinginan untuk berkarya juga. Tapi kan Imam merasa suara Imam aneh. Ya gitu bang. Jadi teman-teman dengar suara Imam tuh kata dia kan lumayan gitu. Oke, jadi dari teman-teman juga udah ada yang bilang gitu ya kalau Imam kayaknya punya potensi di bidang musik gitu ya. Tapi Imamnya masih merasa aneh sampai diyakinkan oleh Mama Erwin Agam. Beliau yang meyakinkan. Jadi waktu itu belum beliau belum pas lah bang untuk rekaman Imam kan. Jadi yang direkam waktu itu lagu apa? Lagu Rayo di Rantau kalau nggak salah bang. Oh itu yang direkam Imam nyanyiin lagi lah gitu ya. Iya bang. Terus menurutnya cengkoknya berlebihan. Iya bang. Emang gimana cengkok yang berlebihan itu kayak gimana Imam? Nanti kita minta Imam nyanyi dikit boleh ya? Nyanyi satu bait aja. Oke bang. Boleh kan ya? Boleh bang. Jangan. Tapi nanti sebelum break aja kita minta Imam buat nyanyi, sahabat budaya. Terus waktu itu akhirnya momennya ketemu sama Erwin Agam kapan akhirnya dari WA-WA-an itu?
Ketemunya waktu itu kan Imam belum belum siap lah untuk rekaman gitu bang. Jadi belajar lagi. Iya bang. Jadi pas waktu itu keponakan nyanyi di depan Imam bang. Jadi Imam videoin kirim sama Mama Erwin kan. Ponakan ini bisa jago nyanyi juga. Jago nyanyi bang. Mas keluarga kayaknya jago nyanyi. Enggak juga. Enggak juga bang. Adik-adiknya jago nyanyi nggak Imam? Yang perempuan sih. Yang bungsu. Yang kembar tuh sepasang bang. Laki-laki sama perempuan. Okay. Yang perempuan tuh insya Allah bang bisa nyanyi. Yang bungsu bisa nyanyi. Yang laki-laki mungkin hobi atau apa ya bang? Dengerin orang nyanyi aja. Iya bang. Yang bungsu perempuan juga apa laki-laki? Perempuan bang. Oh jadi perempuan ini bisa nyanyi ya? Iya bang. Alhamdulillah bang. Yang laki-laki adiknya Imam mungkin masih belajar. Yang laki-laki tuh hobinya ya kayak olahraga aja bang. Oke, lebih ke olahraga dia ya, jadi atlet nanti. Amin. Terus akhirnya Imam videoin keponakannya nyanyi. Pas waktu itu Mama cari penyanyi cilik bang. Oke. Terus jadi keponakannya dulu dong yang iya, ini bang. nanti kan? Iya bang, keponakan dulu yang diterima sama Mama. Oke, jadi momen ketemunya itu ngantar keponakan. Oh bukan bang. Rekaman, enggak juga? Waktu itu kan Mama bilang Imam tolong latih Aisyah, namanya Aisyah keponakan Imam itu bang. Oke. Tolong latih Aisyah. Mungkin apa ya bang? Pas waktu latihan 1 bulan latihan waktu itu bang. Oke. Jadi Latihnya gimana Imam? Latihnya cuman Imam miringi sama gitar aja bang. Jadi Imam dengar. Nyanyi. Iya. Oke. Terus 1 bulan latihan Mama ngasih lagu duet sama Aisyah 2 buah waktu itu bang. Imam sama keponakannya? Iya bang. Oke. Ada juga tuh ya lagunya ya yang menghadang nasib ini. Iya bang, itu bang. Oke. Itu satu lagi yang mana? Kureta Angin. Ada juga, udah dirilis juga? Udah bang. Oke, yang Kureta Angin ini akhirnya Imam nyanyi juga di situ. Akhirnya itu bisa keterima berarti ya? Alhamdulillah keterima bang. Oke. Ini lagu pertamanya, Imam? Lagu pertamanya di Minang Suara, Kureta Angin waktu itu bang. Oh, belum di Indo Suara. Indo Suara setelah Kureta Angin kalau nggak salah. Iya setelah Kureta Angin. Baru keluar lagu Tidurlah Kekasihku waktu itu. Oke, itu lagu Imam sendiri. Kalau Tidurlah Kekasihku duet sama Yolanda itu. Oh Yolanda, yang Imam sendiri yang benar-benar sendiri kapan tuh? Udah keluar juga kan ya? Udah bang. Yang mana? Kenapa kayak gitu ekspresinya Imam? Kenapa ragu-ragu? Bukan ragu ya bang. Ya terharu lah bang. Nggak percaya ketemu sama Mama. Ya pergaulan Imam kalau di luar udah apa ya bang? Udah luas gitu. Ya terharu aja bang. Iya betul. Nggak nyangka juga dulu ya kayak gitu ya. Iya bang. Lagunya Imam yang baru keluar ini yang Asongan Cinta Buto ini bukan? Oh yang baru keluar gimana ya bang? Asongan Cinta Buto bukan? Yang pertama dirilis bang? Bukan bang? Yang 1 bulan yang lalu? Ya itu emang iya bang. Tapi di Minang Suara ini. Di Minang Suara waktu itu. Okay. Di Minang Suara udah berapa lagu Imam ya bang? Udah 5 kalau nggak salah. Yang duet sama Yolanda juga ada bang. Iya betul. Dan kalau kita lihat nih sahabat budaya, ini dari Platinum Records ada juga ya? Ada juga bang. Emang boleh kayak gitu Imam pindah-pindah label gitu? Kalau sama Mama sih bebas bang, nggak apa-apa sama Mama bang. Oke, memberi kebebasan lah ya. Mama. Dan kita lihat viewsnya banyak ya sahabat budaya, ada yang sampai jutaan ya, yang Usah Merayu itu 1,3, yang Tidurlah Kekasihku, nah ini yang lebih banyak lagi 9,2 juta lagi kan. Itu gimana perasaannya bisa viral kayak gitu, gimana perasaannya Imam? Ya bersyukur lah yang pertama nih bang. Yang kedua ya terharu, nggak percaya aja sih bang. Nggak percaya aja ya. Iya. Tapi kita percaya Imam emang punya bakat kayaknya. Coba dong nyanyi dikit Imam, yang Tidurlah Kekasihku boleh deh, satu yang di refnya aja. Habis ini kita break dulu. Kenapa nggak pede dia nyanyi ya? Imam gitu bang, pemalu pak. Oh gitu. Iya pak, pemalu. Tapi bisa dong. Bisa lah ya. Atau nggak usah nih? Atau gimana sih? Nanti aja ya pak. Oh nanti aja, oke deh. Imam karena nggak mau nyanyi live, kita dengerin aja yang udah dirilis lagunya, sahabat budaya. Imamnya masih malu-malu nih. Ini yang Menghadang Nasib, ini single duet pertama sama Aisyah ya? Iya pak. Oke.
Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya sama Imam, sahabat budaya, di Bincang Musisi Minang. Tetap sama kita dulu di Perempat FM Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih bersama dalam Bincang Musisi Minang di sore hari ini ya, sahabat budaya, dan masih ngobrol-ngobrol sama Imam. Imam emang namanya satu kata kayak gini atau gimana? Biasanya kan dua tuh, sahabat budaya dan juga kalau Imam. Gimana tuh? Nama asli Imam Koridaratul Imam, Bah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dimasukin Koridaratul-nya kayaknya image-nya nanti lebih ke ustadz ya? Iya, Atau Bah. Ya bukan, gitu, Bah. bukan musisi Minang. Atau nggak ditambahin imam apa gitu di belakangnya biar lebih catchy? Imam aja, Bah. Oh, imam aja. Iya, Bah. Nggak, biasanya kayak siapa tuh? Rambun Pamenan gitu-gitu kan? Iya. Oh, yoga fan gitu. Heeh. Imam apa gitu? Imam Mahdi gitu. Nggak. Imam Imam satu kata itu aja, Bah. Imam. Oh, imamnya gimana sih imamnya? Imam makmum. Waduh, kenapa jadi mikirin nama imam ya? Tapi dengan nama yang cuma satu kata, ini lagunya Imam bisa ini ya, bisa diterima sama banyak orang. Berarti bukan karena namanya, tapi karena lagunya berarti ya. Iya, Bah. Oke, jadi yang lebih penting adalah karya-karyanya gitu ya, bukan hanya sekedar namanya. Ini Imam gimana sih caranya? Ini lagu-lagu yang Imam nyanyiin, ini diciptain sendiri apa dari orang lain? Itu lagu yang di Minang Suara Indosuara, lagu dari ciptaan Mama Erwin Agam. Semuanya? Iya, Bah. Oke, yang Imam nyanyiin sendiri ada nggak? Ada, Bang. Yang mana? Yang Sekeping Luka Jua di Indosuara. Sekeping Luka Jua. Iya, Bang. Oke, itu lagunya bahasa Indonesia ya? Iya, Bang, bahasa Indonesia. Oh. Kenapa nggak bahasa Minang lagunya Imam? Waktu itu kan Tidurlah Kekasihku waktu itu kan sempat booming ya, Bang. Jadi Booming banget malahan ya 10 bulan yang lalu. Ini single Alhamdulillah. pertamanya Imam gak sih? Iya, Bang, sama Yola duet. Oke, yang sama Aisyah duluan mana sama ini? Duluan yang di Minang Suara yang Kereta Angin itu, Bang. Oke, tapi yang di Indosuara ini yang pertama? Iya, Bang. Oke, sama Yolanda ya. Ha-ha. Waktu itu kenapa sih bisa viral kayak gini? Karena di TikTok atau gimana? Enggak juga? Waktu itu kalau Imam lihat viral di TikTok waktu itu, Bang. Di YouTube juga akhirnya gitu ya? Iya, Bang, alhamdulillah, Bang. Oke. Imam, ini berarti lagu dari ciptaan Dari Mama Erwin Agam. Agam ya? Iya, Bang. Lama nggak ngapalin lagu ini? Waktu itu ya namanya kita duet yang di Melayu kan, Bang. Oke. Suaranya tinggi, jadi kan Imam agak rada-rada cemas gitu, Bang. Jadi Imam hafal. Takut? Iya, takut, Bang. Takut kenapa? Takut suaranya nggak nyampe? Nggak nyampe, Bang. Jadi Imam latihan. Waktu itu latihan berapa ya, Bang? Waktu itu 2 hari. dua minggu waktu itu, Bang. 2 minggu. Iya, Bang. 7 buah lagu waktu itu. 7 lagu. Iya, Oke, Bang. jadi bentuknya album nih atau gimana? Oh, ya kayak itu aja, Bang. Apa ya, Bang? Single-single itu, Bang. Single-single dikeluarin satu-satu aja gitu ya? Iya, Bang. 7 lagu. 2 minggu. Iya, Bang. Itu hafal semua tuh? Alhamdulillah waktu itu hafal, Bang. Wow. Itu tahun ini berarti kan? Oh, tahun kemarin, Bang. Ini 10 bulan yang lalu. Iya, Bang. Ya kan? Tahun ya. Sekarang masih 2021 Imam. Oh, ya. iya ya, Bang. Walaupun bentar lagi 2022 sih. Nggak tahan kalau malam tahun baru kayaknya, Bang. Aduh, rencananya kemana nih kalau tahun baru? Bakar-bakar kayaknya nih, Bang. Oh, bakar-bakar di studio juga. Insya Allah, Bang, di studio. Karena nggak boleh ini ya, nggak boleh kerumunan kemana Iya, juga. Bang. Sebaiknya jangan dulu ya. Ya sebaiknya kita di rumah aja. Di rumah aja. Aku datang ke Indosuara boleh nggak nanti? Boleh, Bang. Boleh. Oke, terus lagunya udah jadi nih 7. Terus Imam rekaman deh itu ya. Ya, rekaman, Bang. Wow. Dan nyangka nggak sih Imam bakal sebesar ini gitu ya? Maksudnya orang kan juga ngerilis lagu, apalagi ini karya pertamanya Imam gitu kan. Iya, Bang. Nyangka nggak waktu itu? Ya, Kalau rasa dari lagunya nih kayaknya dinyanyiin orang-orang akan suka nih gitu. waktu itu ya kalau denger lagu sih ya udah apa ya, Bang? Ada feelingnya Iya, gitu ya. udah feeling, Bang. Oke, terus mungkin cocok juga sama
vokalnya Imam, semuanya bisa pas, akhirnya bisa deh tuh orang-orang suka dan bisa menikmati lagu Imam dan Yolanda yang judulnya Tidurlah Kekasihku. Emang ceritanya tentang apa sih Imam kalau Tidurlah Kekasihku ini? Tentang jarak gitu bang. Oh, Kan kayak LDR gitu. Oke. Ya si cowok mau bilang kalau janganlah rindu. Oke. Sama kayak Dilan itu bang, rindu itu berat kan. Iya iya iya. Jadi disuruh tidur aja Ya, tidur. daripada rindu ya. Iya. Bangun rindu lagi. Ya. Jadi kalau nggak mau rindu tidur aja terus. Kayaknya gitu deh ya sahabat budaya kalau mau denger. Kalau buat kamu yang lagi LDR, nah lagu-lagu ini cocok mungkin ya. Iya bang. Mungkin yang sering mutar nih orang-orangnya lagi LDR kayaknya ya. Kayaknya ya bang. Imam juga lagi LDR nggak? Ya kalau sekarang sih iya bang. Nah berarti ini lagu buat Imam dan kisah cintanya juga berarti Iya. waktu itu ya. Tapi pas lagu ini dirilis udah LDR juga apa belum? Udah bang. Oh Ya, udah. beda apa ya bang? Beda pulau. Enggak Beda bang. negara. Beda kota aja ya bang. Oh dia di mana? Kan kalau Imam dia kan di Solo bang. Oh di Solo. Imam di kabupatennya. Kalau di kabupaten sama kota agak jarak gitu bang. Oh Lumayan itu jauh. udah LDR ya namanya ya. Kalau Imam sih iya bang. Biar keren aja tuh dibilang Iya, LDR. dibilang LDR. Iya 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 iya. Atau justru biar makin LDR, Imamnya sekarang pindah ke Padang biar makin berasa nih LDR-nya ya. Padang Solo boleh dong sebut Ya. LDR dong ya. Lumayan jauh ya bang. Lumayan jauh. Sebenarnya nggak itu alasannya sih, karena emang berkarya aja keinginannya di Padang gitu ya, Iya, Bang. Imam ya. Nanti akan ada apa lagi nih yang dirilis Imam dalam waktu dekat ada mungkin? Biasanya akhir tahun ada aja tuh tiba-tiba ngerilis lagu gitu. Kalau dalam waktu dekat insya Allah nih bang. Hmm. Di Minang Suara Imam Solo Hmm. yang lagunya Basayang Tapi Babagi bang. Oke, itu lagu yang udah ada sebelumnya atau lagu Iya baru? udah bang. Udah. Lagu udah siapa ada. tuh dulu? Waktu itu kan penyanyinya si Arif dulu bang. Arif. Iya. Oke, terus akhirnya Imam Dapat Nyanyiin kesempatan nyanyiin lagi gitu. dibuat versi beda atau sama aja? Kalau dilihat Beda dong ya. iya bang. Kayaknya sih iya bang. Oke, terus itu satu, yang lain ada lagi? Yang lain masih ada bang. Mungkin dalam minggu besok bang. Tapi di channel Yolanda Official. Di channel Yolanda bang. Oke, duet sama Yolanda juga? Iya bang. Oke, siap-siap. Kalau di channelnya Imam ada nggak? Imam punya channel YouTube nggak sih? Masih kosong bang. Masih kosong, tapi Kalau channel udah bang. channel Ya, udah ya, iya. tapi kontennya belum ada. Belum ada bang. Lagu yang sama Yolanda boleh nggak di situ di? Boleh bang, kata mama boleh itu. Sama Yolandanya boleh nggak? Boleh bang. Oh gitu. Jadi Imam sekarang ya kalau dimasukin ke channel Imam masih apa ya bang? Kayaknya belum perfect lah bang. Subscribe-nya masih dikit gitu bang. Emang udah berapa sekarang Imam? Imam bikin channel baru kemarin bang. Baru kemarin banget bang. Apa minggu? Hari Minggu? Ya dalam minggu kemarin aja bang. Dalam minggu kemarin. Iya. Dalam minggu kemarin seminggu berapa subscribernya? 37 kayaknya bang. 37 orang. Lumayan lah ya, seminggu 37, Iya, 2 Bang. minggu 74. Imam Tapi yang nge-share cuman di apa ya bang? Di WA doang. Oh di WA doang, iya. Karena tadi katanya nggak terlalu aktif di Instagram Di ya. Instagram ya bang. Iya iya. Oke deh kalau gitu terima kasih Imam. Nanti ditunggu lagi karya-karya berikutnya, lagu-lagunya juga, ataupun konten di YouTube-nya nanti ya. Iya, YouTube-nya apa namanya? Imam Official aja bang. Imam Official, Iya. itu dia ya. Dan terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini Imam. Ya, terima kasih bang udah ngundang Imam ya bang. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan apa gitu? Salam-salam, pesan. Ya, salam buat keluarga ya bang. Keluarga yang di kampung, keluarga yang di perantauan. Oke. Imam udah minta terima kasih banget sama sanak keluarga ya bang. Baik di kampung, baik di perantauan. Kalau bukan dukungan dari mereka, Imam ya gitulah bang. Gitu Ya, ya. terima kasih juga buat Mama Erun Agam udah memberikan Imam kesempatan nih bang. Kesempatan yang sangat berharga bagi Imam nih bang. Iya. Udah menjadi keluarga Indosuara gitu bang. Dan mulai berkarya lah nanti Iya, ya. Bang. Oke, kalau gitu. Dan itu dia sahabat budaya obrolan kita di Bincang Musisi Minang sore hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Bincang Musisi Minang berikutnya. Tetap bersama kita di Per 4 FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.